Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara sekalian, syukur alhamdulillah kita kembali berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita semua ketahui bahwa memang minggu-minggu terakhir ini hingga hari-hari ini memang di berbagai media, di media sosial, di media online, di media elektronik, kita disuguhkan oleh berita tentang dinamika politik pilpres yang sangat dinamis, kasak kusuk capres yang untuk membangun koalisi partai, mencari calon-calon figur cawapres yang tepat, terutama khususnya para Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo. Walaupun demikian juga Anies relatif sunyi ya, satu minggu terakhir ini sunyi, kita tidak tahu apa strateginya, walaupun juga kita belum tahu siapa pastinya cawapresnya ya. Nah, walaupun demikian, kawan-kawan sekalian, walaupun kelihatan sepi Anies dan partai-partai yang melakukan manuver, karena sesungguhnya mereka sudah selesai di tingkat capresnya, sudah selesai, koalisi di partainya sudah selesai, yaitu Demokrat, Nasdem dan PKS. Sementara PDIP masih juga membuka ruang untuk komunikasi mendapat kuat tambahan koalisi, yaitu walaupun PDIP sendiri telah memenuhi syarat untuk mencalonkan sendiri ya calon presidennya, namun dia masih membutuhkan koalisi ya, membutuhkan koalisi dan pengertian menambah kekuatan dan mencari cawapres yang pas dari partai yang lain, atau yang dari kalangan partai atau dari kalangan independen namun di backup oleh partai yang lain. Misalnya kemarin-kemarin kita sudah tahu bahwa begitu Ganjar Pranowo diumumkan pencalonannya oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dari PDIP, maka kemudian satu hari setelah itu diumumkan juga dukungan terhadap pencalonan itu dari Partai Hanura, walaupun Partai Hanura partai kecil, partai non parlemen threshold, non parlemen ya, di mana anggota parlemennya tidak ada di DPR RI. Kemudian kita juga tahu bahwa disusul oleh P3 3 hari yang lalu, P3 juga telah mengumumkan melalui Rakernas di rumah Ketua PLT Ketua Umum P3 PLT Ketua Umum P3 di rumah, konon di rumah diadakan Rakernas itu di rumah pribadinya Pak Ketua Umum. Jadi baru kita tahu bahwa sepanjang sejarahnya, walaupun partai sekecil apapun, belum pernah kita dengar bahwa partai melakukan rakornas atau rakernas itu di rumah pribadi sang ketua umum. Kita tidak tahu apa yang mereka memutuskan untuk mendukung Ganjar Pranowo. Sebelumnya digadang-gadang bahwa Sandiaga Uno masuk P3, kader P3, dan memang secara umum dia sudah umumkan juga dia sudah keluar dari Partai Gerindra, dan tujuannya adalah untuk mengejar tiket endorse dari P3 untuk cawapresnya Ganjar Pranowo. Nah, itu yang kemudian walaupun di dalam Rakernas itu juga belum diumumkan ya, jadi mereka hanya dukung Ganjar, tetapi cawapresnya mereka belum endorse ya, P3 itu ya. Kemudian menimbulkan banyak sekali reaksi dari kader-kader P3, terutama dari Pemuda Ka'bah dan forum Ka'bah Membangun, itu menolak itu, dan mereka akan tetap dengan Anies katanya. Kawan-kawan sekalian, dalam kaitan itu kita kembali ke soal ini ya. Kali ini kita akan menampilkan aktivitas jaringan Anies Rashid Baswedan, maksudnya relawan Anies Baswedan di Pulau Jawa, di Jawa Timur khususnya, atau Jawa Tengah, tepatnya Temanggung, untuk melakukan konsolidasi sampai ke tingkat RT dan RW di tiap desa, untuk mengantisipasi, membangun jaringannya untuk mengantisipasi ke depan
mengamankan suara dukungan Anies Rashid Baswedan. Nah, jadi Anies ini secara Anies dan AHY 1 minggu atau menjelang Lebaran dan setelah Lebaran kelihatan belum ada aktivitas yang relevan, ya. Partai-partai mereka pun teduh-teduh saja dibanding Prabowo yang yang ya boleh dikata mohon maaf kasar kusuk. Begitu kayak dia mau respon pencalonan Ganjar itu begitu ini sehingga dia ketemu para elit tentara, para senior tentara, mulai dari Trisno Wiranto, Agung Gumelar, kemudian berbagai ini Hendro Priyono dan lain sebagainya. Kemudian juga Kasakusuk bertemu dengan tentunya setelah dia bertemu dengan Jokowi di Solo, ya gitulah. Jadi sampai kemarin bertemu dengan PKB, ketua PKB untuk yang menjadi koalisi mereka, Golkar dan lain sebagainya, PAN, ya. Kita tidak tahu apa yang deal akhir Kasakusuk yang begitu ini. Jadi kayak mohon maaf Pak Prabowo yang paling aktif kesana kemari coba membangun konsolidasi karena itu respon. Tetapi kalau Anies dan AHY kan tenang aja merespon dan mengucapkan selamat, ya, kepada Ganjar yang didusung oleh PDIP. Kalau Prabowo kan merespon itu dengan konsolidasi besar-besaran, semacam orang bahasa kasarnya kasar kusuk lah. Tetapi saudara sekalian, Anies Rashid Baswedan tim di lapangannya itu bergerak terus, ya, tim Jarnasnya. Ini kita ambil beritanya dari pada tanggal 27 April, ya, dari ABW News. Nah, saudara sekalian, ini kita bacakan beritanya. Jaringan Relawan Nasional Anies Rashid Baswedan Jarnas ABW Temanggung, Jawa Tengah. Jadi Temanggung, ya, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, bergerak cepat merekrut relawan yang diproyeksikan sebagai saksi di TPS pada Pilpres 2024. Jarnas menargetkan 2 relawan tiap TPS yang bertugas sebagai saksi luar dan saksi dalam. Ketua DPD Jarnas ABW Temanggung Sunardi mengatakan rekrutmen relawan untuk saksi ini disampaikan Sekjen Jarnas Dendi Susianto dan DPP Jarnas Tatak Pujiati yang kebetulan sedang memudik lebaran di Temanggung. Rupanya mereka ini orang Temanggung, ya, Jawa Tengah. DPP menginstruksikan agar DPD Jarnas Temanggung segera bergerak cepat merekrut relawan, katanya. Menurut Sunardi, DPD Jarnas diminta segera membentuk struktur relawan di tingkat desa. Relawan di tingkat desa nantinya diperankan sebagai saksi di tiap TPS, baik sebagai saksi luar maupun saksi dalam TPS. Minimal dibutuhkan 2 orang saksi di setiap TPS, tegasnya. Dia mengungkapkan di Temanggung total sudah ada 10-20 kecamatan yang sudah terbentuk dan dikukuhkan, yakni DPC Jarnas Kecamatan Temanggung, Selopompong, Selopampang, Bulu, Parakan, Ngadirejo, Kedu, Kandangan, Gemawang, Keloran, dan Candiroto, dan lain sebagainya. Sedangkan 10 kecamatan yang belum terbentuk kepengurusan, yakni Kecamatan Pring Surat, Karanggan, Logomulyo, Gledung, Bansari, Wonoboyo, Tretep, Bejen, Jumbo, dan Tambarak. Sudardi mengatakan saat ini sedang mencari calon relawan untuk mengisi kepengurusan di 10 DPC tersebut. Jarnas akan mencari figur relawan yang potensial, bekerja keras, yang ikhlas, dan gigih. Targetnya Agustus semua sudah terbentuk, imbuhnya. Menurut dia, instruksi lainnya yakni untuk segera mendirikan posko relawan Anies atau poskora di masing-masing rumah relawan Jarnas. Setiap rumah relawan dipasangi banner atau spanduk bergambar Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024-2029. Poskora ini sebagai pusat informasi tentang sosok Anies Baswedan di lingkungan sekitar. Jadi setiap rumah relawan dijadikan sebagai poskora. Tujuannya sebagai pengaruh psikologis terhadap warga sekitar tentang capres Anies Baswedan, ujar Sunardi.
Saudara sekalian, lebih lanjut Sunardi mengungkapkan silaturahmi mudik Lebaran dengan DPP Jarnas ini digelar di posko Jarnas Temanggung yang tak lain merupakan rumah wakil ketua DPD Jarnas Humam Sabroni. Hadir dalam acara jajaran pengurus DPD, DPC serta Bacalek DPRD Kabupaten Temanggung dari PKS Arif Nur Hadi. Nah, jadi demikianlah kawan-kawan sekalian kegiatan relawan Anies ya. Jadi bagaimana kita ketahui bersama, saya ungkapkan awal tadi bahwa memang satu minggu jelang Lebaran, dan setelah Lebaran ini kelihatan Anies dan AHY itu tidak banyak tampilkan kegiatannya ya. Dia seakan-akan silent gitu ya. Tetapi kalau kita perhatikan relawan-relawannya daerah itu bergerak terus, membuat kegiatan-kegiatan terus, konsolidasi terus menerus di ini, dan mereka kelihatan tidak terpengaruh dengan hiruk-pikuk yang terjadi. Misalnya Ganjar diumumkan Prabowo, kasakusuk Prabowo kemana-mana, konsolidasi dan lain sebagainya, dan di hari-hari ini mendominasi pemberitaan di media ya. Media baik itu media elektronik, media online maupun sosial, seperti itu. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kemudian ada survei kemarin yang dari Poltreking memunculkan Prabowo unggul dan survei 33%, kemudian Ganjar dan Anies tetap ditempatkan di bawah. Grup survei ini akan selalu menempatkan Anies di tempat di bawah, sekalipun saudara sekalian di berbagai polling yang besar yang melibatkan puluhan ribu, 60 ribu dan lain sebagainya, misalnya yang dilakukan OILC terakhir satu hari setelah Ganjar dicalonkan ya, kemudian PLC membuat polling antara Anies dan Ganjar. Anies sampai 65%, Ganjar cuma 35% ya. Jadi gimana ininya? Kemudian mereka yang ikuti puluhan ribu orang, ada 60-an ribu orang. Sementara Poltreking 1.200 orang, gimana memotretnya? Dan juga selama ini saudara sekalian, lembaga-lembaga survei yang diduga dibayar oleh para oligarki untuk selalu menempatkan Prabowo atau Ganjar di pertama, kedua, ketiga, dan Anies tidak pernah. Walaupun ada survei yang lain yang sebelumnya juga menempatkan Anies di nomor urut 1 dan lain sebagainya. Tetapi yang mainstream, yang survei kayak SMRC, kemudian ada lingkaran survei, Poltreking, kemudian punya Burhanuddin tadi dan siapa itu, ini dianggap survei yang selama ini menjadi pesanan ya, menjadi kontrak kerja, semacam kontrak kerja dengan pemerintah, dengan oligarki, supaya tetap melakukan penggiringan opini dan menempatkan Anies seakan-akan Anies ada capres underdog. Padahal kalau Anies ke daerah-daerah luar biasa dukungan, kemudian di berbagai polling Anies selalu urutan pertama dengan melibatkan puluhan ribu orang. Terakhir saudara sekalian, saya mengikuti dari ini, sekarang sudah tidak ada. Kalau saat terakhir kemarin polling yang dilakukan oleh suatu media online yang terkenal ya, saya cek namanya Kumparan selama 1 minggu melakukan polling, tapi polling ini tidak banyak diikuti, hanya sekitar 8 ribuan orang, 7 sampai 7 ribu orang ya, sampai hari ke-7. Dan itu sampai hari ke-7 itu Ganjar 35%, Ganjar cuma 33% atau sampai 35%, dan Anies 65%. Nah, jadi polling-polling yang dilakukan media besar ya, itu selalu saja itu. Sementara survei-survei yang itu saja, kelompok-kelompok itu saja selalu modelnya seperti itu. Jadi kita tidak usah percaya survei dan tidak usah peduli dengan survei, walaupun survei itu strategi mereka untuk menggiring dan membohongi opini ya, membohongi masyarakat, untuk menggiring opini masyarakat gitu loh. Nah, dengan mengabaikan realitas dukungan masyarakat yang lain kepada calon misalnya Anies Baswedan yang begitu kuat. Nah, kawan-kawan sekalian, demikianlah episode tentang kegiatan relawan Anies terutama dari Jawa Tengah ini. Dan
mudah-mudahan apa namanya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.